Oke, oke. Tadi poinnya Evan udah dipaparkan, udah dijelasin sama kita dengan jelas. Ada banyak hal baru yang kita dapatkan. Itu berkenaan dengan sikap atau attitude dalam hal kita berdoa ya, atau kita berelasi berkomunikasi dengan Tuhan. Saya mencoba juga mengambil dari menarik satu teks dari 1 Yohanes, meskipun tidak satu perikopnya. Mungkin teman-teman bisa buka kita terlebih dahulu 1 Yohanes 5 ayat 13 sampai 15. Bagi saya ini sangat menarik. Kenapa menarik? Karena kayaknya ketika saya membaca ini ada sesuatu hal yang wow, ini baru saya dapat gitu. Ya, udah dapat semuanya. 1 Yohanes 5. 1 Yohanes 5 ayat 13 sampai 15, 3 ayat. Coba Alek bacalah untuk kita biar lebih jelas. 1 Yohanes 5 ayat 13 sampai 15. Semuanya itu kutuliskan kepada kamu supaya kamu yang percaya kepada nama anak Allah tahu bahwa kamu memiliki hidup yang kekal. Dan inilah keberanian percaya kita kepadanya, yaitu bahwa Ia mengabulkan doa kita jikalau kita meminta sesuatu kepadanya menurut kehendaknya. Dan jikalau kita tahu bahwa Ia mengabulkan apa saja yang kita minta, maka kita juga tahu bahwa kita telah memperoleh segala sesuatu yang telah kita minta kepadanya. Oke, tadi di samping yang udah dibahas pertama, yaitu tentang sikap dan attitude kita dalam berdoa. Sekarang saya mau mencoba melihat kayak apa ya, the reason atau alasan kenapa kita harus berdoa. Ya, beberapa bulan lalu kalau kita di kampus itu sering diskusi ya, apa sih pentingnya doa? Doa itu bukan suatu kewajiban, ya. Tapi kali ini kita akan melihat alasan kenapa kita berdoa. Ya, alasan pentingnya kenapa kita harus berdoa. Yang pertama tadi jelas, tadi Ali udah bacain untuk kita, dan inilah keberanian percaya kita kepadanya, yaitu bahwa Ia mengabulkan doa kita jikalau kita meminta sesuatu kepadanya menurut kehendaknya. Jadi ternyata kita orang percaya, kita orang yang sudah memiliki keselamatan, kita udah yang mengambil keputusan untuk menjadi murid Kristus, menjadi salah satu orang yang percaya kepadanya, kita punya hak, ya. Saya rasa ini hak. Kita punya hak untuk meminta. Jelas dibilangkan bahwa dan inilah keberanian percaya kita kepadanya, yaitu bahwa Ia mengabulkan apa yang kita minta. Ya, jadi di lain tadi kita sikap berdoa, ternyata penting kita berdoa ini karena ini adalah hak kita. Dan ini adalah salah satu kebutuhan kita. Ya, kebutuhan kita ketika ketika kita udah percaya, ini adalah menjadi alat komunikasi kita dengan Tuhan. Dan lebih dari sekedar alat komunikasi, ini juga menjadi alat alat untuk kita meminta sesuatu. Ya, ketika kita sedang membutuhkan sesuatu, ketika kita sedang sedang ada keinginan sesuatu, ini adalah wadah kita, yaitu di dalam doa itu. Inilah wadah kita kepada Tuhan untuk berdoa, yaitu melalui komunikasi kita dengan Tuhan. Kita boleh meminta. Itu adalah satu hak yang kita boleh kita miliki ketika kita telah menjadi orang percaya. Tapi ada syaratnya, ya. Ada syaratnya di ayatnya yang ke-14 itu, di kalimat yang terakhir, meminta sesuatu kepadanya menurut kehendaknya. Ya, jadi saya rasa tadi perumpamaan yang dibahas di pembicaraan pertama kita dari Lukas 18:9 ayat 9 sampai 14 itu, saya rasa itu permintaan doa yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Ya, jelas kalau kita berdoa itu harus seturut dengan kehendak Tuhan. Saya rasa kesombongan spiritual, kesombongan kita dalam berdoa itu bukanlah sesuatu yang sesuai, selaras, seturut dengan kehendak Tuhan. Caranya itu dua hal yang menyimpang, yang bertolak belakang. Jadi pentingnya kita berdoa itu adalah hak kita, itu juga adalah kebutuhan kita, dan itu juga adalah salah satu alat komunikasi kita dengan Tuhan.
ayat ke-15 ya, ayat ke-15 saya akan coba ringkas, saya akan coba simpel mungkin. Ayat 15 dikatakan, dan jikalau kita tahu, kita minta, maka kita juga tahu bahwa kita telah memperoleh segala sesuatu yang kita minta. Segala sesuatu yang telah kita minta kepadanya. Ya, karena kita tahu bahwa ketika kita meminta, ya, kita minta sesuatu kepada Tuhan, ini adalah wadahnya, yaitu dalam doa, kita meminta sesuatu. Ketika dalam permintaan tersebut kita selaras dengan Tuhan, selaras dengan kehendaknya, apa yang kita minta itu tersebut, atau seturut dengan kehendaknya, dengan apa yang kita minta, maka ayat firman Tuhan yang kita baca pada malam hari ini mengatakan, memberikan jaminan dengan jelas kepada kita bahwa kita akan memperolehnya, asal seturut dengan kehendaknya. Jadi alasan kita berdoa sebenarnya, ketika kita menjadi orang percaya, berdoa adalah menjadi suatu kebutuhan kita. Ya, berdoa menjadi salah satu habit, ya, bisa dibilang habit, bisa menjadi bagian dari kita. Jadi itu alasan kenapa sih kita harus berdoa. Alasan kita berdoa itu karena kita udah percaya, maka kita berdoa. Alasan kemudian kita meminta kepadanya karena kita membutuhkan sesuatu, tapi dengan satu syarat, seturut dengan kehendaknya. Oke, saya beberapa hari lalu tiba-tiba teringat perkataan Panim. Kalian pernah juga diskusi sama Panim. Beliau bilang kayak gini, tidak ada secanggih-canggihnya zaman, secanggih-canggihnya teknologi di zaman ini, tidak ada yang bisa menggantikan alat komunikasi kita dengan Tuhan. Hanya satu-satu, yaitu dengan berdoa. Jadi saya rasa bahwa sebegitu maju zaman ini, sebegitu berubahnya zaman ini, sebegitu canggihnya teknologi masa sekarang, tidak ada yang bisa menciptakan satu alat komunikasi dengan Tuhan. Hanya melalui doa lah. Jadi saya rasa pentinglah kita berdoa. Selain dari sikap kita tadi sudah dipaparkan di awal, maka alasan kita berdoa. Karena itu adalah kebutuhan kita sebagai orang percaya. Mungkin sekian dari saya. Kalau ada tanggapan lagi dari rekan-rekan, boleh silakan. Dengan semangat saya akan kita boleh menyimak, kita boleh menanggapi, saling menanggapi. Silakan kalau ada teman-teman. Oke, mungkin dari saya dulu. Saya percaya bahwa doa adalah napas bagi setiap orang yang percaya. Ya, seperti yang Abang bilang tadi, bagaimana orang Kristen apabila mereka membutuhkan sesuatu, tetapi dengan alat yang canggih atau dengan apapun itu yang mungkin akan tercipta di masa yang akan datang, mungkin hal itu adalah hal yang mustahil. Karena bagaimana juga dari untuk berhubungan dengan Tuhan, dari Kejadian sampai di ayat yang kita bahas sekarang di 1 Yohanes 5 ini, semuanya menggunakan apa yang Tuhan kehendaki, bukan apa yang telah manusia ciptakan. Seperti yang tadi di ayat yang di Kejadian yang pertama, dia mengatakan bahwa memberikan persembahan, walaupun itu adalah inisiatif dari manusia, tetapi itu diterima oleh Tuhan. Bagaimana juga kita, apabila kita menginginkan sesuatu, maka kita berinisiatif untuk berdoa, dan kita mungkin melakukan sebuah nazar agar apa yang kita dapat, kita juga mempersembahkan sesuatu yang terbaik untuk Tuhan. Mungkin itulah doa yang saya dapatkan dari pembahasan ini. Mungkin Bang Irfan mau menambahkan. Mungkin dia tidur. Jadi menurut saya sih masalah hal berdoa ini penting ya. Menurut saya berdoa itu kayak pernah nggak sih kebayang kayak bagaimana kalau nggak ada Tuhan itu nggak menerima gitu. Gimana kita cara berkomunikasi dengan Dia? Gimana caranya kita boleh meminta sesuatu kepada Dia? Bagaimana kita tahu bahwa Allah itu ada? Ya karena kan kita nggak tahu, nggak ada komunikasi kita dengan Tuhan. Kita nggak ada wadah untuk kita boleh menyampaikan sesuatu. Mungkin Bang Irfan memberikan suatu
hal yang Apaan, menarik. coba baca? Dia Bang Irfan berkata menarik ya bahwa Allah menyediakan media untuk membangun relasi yang semakin dekat dengannya, baik untuk Ya, menambah nilai relasi, membangun nilai kerohanian dan iman. oke. Ya benar bahwa kayak benar-benar ini menariknya kayak ada wadah yang nggak bisa diganti sama secanggih teknologi apapun, ya. Ada wadah kita boleh berkomunikasi dengan Tuhan. Jadi ya kayak bersyukur banget sih, bersyukur sih kita masih di menurut saya sih dipermudah ya untuk berkomunikasi dengan Dia yang maha di atas segala-galanya, hanya dengan berdoa, hanya dengan kita mengucapkan sesuatu yang terarah, terfokus dengan Dia, dan bahkan meminta sesuatu pun kita akan mendapatkan. Makanya sih menurut ini kayak wah menarik, apa ya, kayak apa sih namanya, wow, amazing lah. Iya. Kadang-kadang kalau memikirkan itu kayak speechless gitu, tiba diam gitu. Oh iya ya, wah. Mungkin sekian lah